Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran kita, yaitu sejarah kebudayaan Islam, lebih dahulu kita mengirimkan Fatihah kepada kedua orang tua kita. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Baik, kita lanjut mulai pembelajaran kita, yaitu bab 1, masa Daulah Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Baik, kita lanjut di slide kedua. Jadi pada pendahuluan, yaitu Daulah Bani Umayyah merupakan dinasti Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Materi dinasti Umayyah mencakup pendirian oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, masa kekuasaannya yang berlangsung dari 661 sampai 750 Masehi di Damaskus, dan 756 sampai 1031 Masehi di Andalusia. Kemudian yang dicapai di bidang pemerintahan seperti Diwanul Hakam dan Diwanul Barid, ilmu pengetahuan dan ekspansi wilayah, serta kemunduran yang menyebabkan runtuhnya. Dinasti ini menandai transisi dari sistem pemerintahan sahabat menjadi monarki herediter atau turun-temurun. Kita lanjut di latar belakang dan pendirian. Akhir masa Khulafaur Rasyidin, setelah terbunuhnya Khalifah Utsman, terjadi perselisihan antara Khalifah Ali dan Muawiyah yang berpuncak pada perang Siffin dan terpecahnya kubu politik. Selanjutnya, penyerahan kekuasaan. Setelah terbunuhnya Khalifah Ali, putranya Hasan berdamai dengan Muawiyah dan menyerahkan kekuasaan. Ini menjadi awal berdirinya dinasti Umayyah. Adapun pendiri dinasti Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur yang mendirikan dinasti ini dengan pusat di Damaskus atau Suriah. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Muawiyah mengubah sistem pemerintahan dari musyawarah menjadi monarki herediter atau turun-temurun. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi setelah sistem pemerintahan sudah diatur oleh Muawiyah, maka dibentuklah tokoh-tokoh Khalifah Bani Umayyah, yaitu yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwah, Al-Walid dan bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, terakhir atau kita katakan Khalifah terakhir yaitu Marwah bin Muhammad. Selanjutnya, setelah itu menjadi pencapaian politik Bani Umayyah, yaitu wilayah Islam meluas ke Afrika Utara, Andalusia Spanyol, Persia, India. Administrasi pemerintahan lebih rapi, bahasa Arab dijadikan bahasa resmi negara. Lanjut, pencapaian peradaban dan ilmu pengetahuan. Adapun pencapaiannya yaitu pembangunan masjid dan arsitektur besar seperti Masjid Umayyah di Damaskus, perkembangan seni kaligrafi, pembuatan mata uang Islam atau dinar dan dirham, perbaikan sistem pos, pertanian dan irigasi. Lanjut. Setelah itu sampailah pada masa keemasan. Terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan, yaitu reformasi pemerintahan, Al-Walid bin Abdul Malik, ekspansi wilayah terbesar, Umar bin Abdul Aziz, keadilan dan kemakmuran. Lanjut. Jadi di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai khalifah yang adil dan sederhana.
menghapus pajak yang memberatkan rakyat, memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Banyak orang masuk Islam pada masanya. Selanjutnya, masa kemunduran Bani Umayyah, yaitu penyebab kemundurannya konflik internal keluarga Umayyah. Yang kedua, kesenjangan sosial antara Arab dan non-Arab, gaya hidup mewah pada penguasa akhir, munculnya kekuatan baru Abbasiyah. Lanjut. Jadi masa runtuhnya Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi, kekuasaan direbut oleh dinasti Abbasiyah setelah pertempuran Saf. Hanya satu cabang keluarga Umayyah yang lolos dan mendirikan Umayyah Andalusia di Spanyol. Jadi kita simpulkan materi kita pada hari ini, yaitu Bani Umayyah sangat berperan dalam perluasan wilayah Islam. Yang kedua, memberikan kontribusi besar dalam pemerintahan, arsitektur, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya menjadi fondasi bagi kemajuan pada masa Abbasiyah. Baik, itulah kami akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.